Kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu kitab Bulughul Maram, kitab hadis Nabi yang menjelaskan tentang ilmu fikih. Kita sampai pada hadis yang ke-25, masih pada pembahasan tentang najis. Akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dhalika ath-thawbi wa ana anzuru ila atharil ghusli. Muttafaqun alaih. Wa li Muslimin laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Wa fi lafdhin laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dhufri min thawbihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Aisyah bahwa Rasulullah pernah mencuci bajunya yang terkena air sperma atau mani. Dicuci, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat. Dalam riwayat yang lain bahwa Siti Aisyah membersihkan bajunya Nabi yang terkena air mani dengan kukunya yang sudah kering dikerok dengan kukunya sampai bersih. Jadi ada dua riwayat. Jadi intinya telah disimpulkan oleh para ulama ahli fikih bahwa mani masuk manusia atau sperma manusia itu hukumnya adalah suci apabila menimpa pada bajunya atau kainnya, itu hukumnya adalah suci, tidak najis. Kalau air kencing najis, air madhi najis, air wadi juga najis. Adapun sperma atau mani hukumnya suci. Sebab apa? Sperma atau mani ini adalah unsur dasar terciptanya manusia, ya. Kalau Nabi Adam dari tanah, Siti Hawa dari tulang rusuk, itu kan yang pertama. Kalau berikutnya keturunannya kan dari pertemuannya sperma dengan sel telur. Nah, ini asal daripada manusia itu dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ini adalah ihwal daripada penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan kami telah memuliakan anak cucu Adam dengan apa? Ya, salah satunya dengan menjadikan air spermanya itu hukumnya suci. Jadi misal tertimpa baju kita, misalnya dengan waktu kita mimpi basah, nah itu bajunya suci. Kalau misalnya tidak ada baju yang lain dipakai untuk sholat pun sah. Ya misal di lemari masih ada baju, ya ganti, tidak apa-apa lah, daripada pergi ke masjid kok bau apa, sang-sang, kasihan ini sampingnya, kanan kirinya. Kalau si Anda sih tidak masalah. Kalau tidak ada yang lain lagi bajunya, dipakai boleh, sebab hukumnya adalah suci. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa biasanya seseorang apabila keluar air maninya itu didahului dengan air madhi. Nah, berarti bercampur antara mani dengan madhi sehingga mutanajis, menjadi najis. Kalau sebelum keluar mani didahului dengan keluar madhi, bajunya jadi najis, harus dicuci. Nah, untuk membedakan bagaimana? Kalau mimpi basah biasanya mungkin tidak pakai keluar madhi, langsung keluar mani. Tapi kalau kita sedang syahwat, pasti keluar air mani dulu. Habis itu kalau berkumpul dengan istri akan keluar air mani bercampur sehingga menjadi najis. Lebih aman ya dicuci lah. Ada 3 jenis ya yang perlu kita pahami. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Kalau mani itu air putih yang kental, kemudian keluarnya secara menyembur, secara bertahap menyemprot, kemudian setelahnya merasa lelah dan aromanya seperti kembangnya kurma atau seperti aromanya adonan roti. Itu ciri daripada sperma atau air mani. Hukumnya suci dan mewajibkan mandi. Yang kedua, air madhi. Air madhi itu
cairan putih yang bening, yang ringan, lengket, yang keluar biasanya tatkala seseorang sedang mengalami syahwat tapi tidak sempurna. Kalau sampai sempurna kan keluar mani. Ini tidak sampai sempurna, keluar madhi. Biasanya keluar madhi dulu, habis itu keluar mani. Kalau mani suci, madhi najis. Kemudian ada lagi wadi. Wadi adalah cairan putih yang kental yang keluar tatkala kita selesai buang air. Mungkin kita suatu ketika buang air kencing, terakhir itu ada seperti mani yang keluar, bukan mani, karena tidak ada syahwat. Itu namanya wadi. Wadi hukumnya seperti air kencing, seperti mani, najis, tidak wajib mandi. Atau suatu ketika kita sedang mengangkat benda yang berat, tiba-tiba ada yang yang keluar, itu cairan yang kental, namanya wadi. Nah, ini tinggal bajunya dicuci aja, kita bersihkan najis, tidak wajib mandi ya, wadi ya. Itu perbedaan, ada mani, ada madhi, ada wadi. Baik, hadis yang berikutnya, an Abil Samhi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Hadis yang berikutnya, Rasulullah bersabda, air kencingnya bayi perempuan harus disiram, dan air kencingnya bayi laki-laki cukup diciprati. Nah, bahasa Indonesianya ciprati apa sih? Dipercikan. Kalau bayi laki-laki diperciki air, bedanya ya. Kalau disiram itu airnya mengalir, kalau diperciki yang penting basah meskipun tidak mengalir. Kenapa dibedakan antara bayi laki-laki dari bayi perempuan? Ini kalau menurut pendapat ulama yang paling masyhur adalah ta'abbudi. Itu sudah aturannya dari sono begitu. Tapi ada ulama yang mengambil hikmah. Nah, barangkali dimudahkan bayi laki-laki itu biasanya kalau seseorang punya anak laki-laki itu biasanya sering ditimang-timang, sering digendong, sering diajak main, ya enggak? Dan sering kena ombolnya. Kalau bayi perempuan mungkin suka sering di kamar, sering di belakang sama ibunya, sehingga jarang kena ombol, sehingga membersihkannya agak diberatkan. Jadi kalau bayi laki-laki dimudahkan karena sering kita menimang. Tapi pendapat yang paling kuat adalah itu sudah aturan dari sononya begitu, ta'abudi. Kalau bayi perempuan berarti seperti kalau kita sudah besar ya, statusnya air kencingnya sama, najis dan harus disiram. Kalau kena baju, ya bajunya harus disiram. Kalau kena karpet atau kena sarung, ya cara membersihkannya harus disiram, airnya harus mengalir. Kalau yang bayi laki-laki bagaimana? Kalau bayi laki-laki yang penting ompolnya tadi sudah diangkat, sudah dikeringkan, kemudian diperciki air sudah cukup. Tapi ada syaratnya, ada 4 syarat bayi laki-laki air kencingnya dianggap ringan. Pertama, hanya air kencing saja. Bayi laki-laki kalau kotoran besarnya statusnya sama, najis biasa. Ini harus air kencing. Yang kedua, air kencing bayinya yang laki-laki, usianya belum mencapai 2 tahun hijriyah, ya, belum mencapai 2 tahun hijriyah, lebih kecil daripada 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, ini statusnya air kencingnya sama, najis biasa. Dan yang keempat, belum makan, belum minum, hanya air susu saja. Kalau sudah ketambahan asupan dengan bubur, asupan dengan air, asupan dengan pisang, nah ini status air kencingnya sama seperti biasa. Kalau belum makan sama sekali, hanya air susu.
tidak harus ASI, air susu ya. Kalau air susu ibunya ya ASI. Kalau air susunya kambing atau sapi ya bukan ASI, susu murni. Jadi tidak harus ASI. Dikasih air susu sapi ya masih najisnya ringan. Dikasih air susu kambing ya sama, air kencingnya ringan. Tapi yang murni ya, bukan susu formula, bukan susu UHT, bukan susu bubuk, susu kental, bukan. Kalau susu bubuk, kental, UHT ataupun formula itu kan sudah ada kecampuran bahan-bahan yang lain. Itu berarti sudah tergolong air susu yang tidak murni. Air kencingnya jadi biasa. Tapi kalau air murni yang kita perah langsung dari sapi, tidak campuri apa-apa, atau dari kambing langsung, ataupun dari ASI ibunya atau susu dari perempuan yang lain, ini air kencingnya statusnya masih ringan, cukup diperciki saja ya. Misal nih, bayi laki-laki ngompol di lantai, ya. Yang penting berarti kita ambil lap, kita seka sampai bersih, kan kering nih. Tapi masih ada sebetulnya najisnya, tinggal diperciki air. Nah, kira-kira bekas yang ada di situ ada berapa cc? Misalnya masih ada 1 cc, berarti kita memercikan airnya harus lebih dari 1 cc, 1 cc setengah, 2 cc. Kalau percikan airnya lebih sedikit daripada air kencingnya, daripada ompolnya, belum suci. Jadi diperciki air, syaratnya percikannya harus lebih banyak daripada air kencing yang ada di situ. Misalnya di baju, ya bajunya kita peres, ini sampai hilang, kemudian diperciki air. Kira-kira yang nempel di baju ini berapa cc ompolnya tadi? 1 cc. Ya kita percikannya harus lebih dari 1 cc, 1,5 atau 2 cc. Tidak boleh sama, kurang juga tidak boleh. Itu status daripada air kencing bagi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun dan belum makan minum, hanya susu saja, ASI ataupun air susu murni. Kalau misalnya ditahnik dengan kurma bagaimana? Kan dianjurkan punya anak minta ditahnik dari orang soleh, makan kurma, kurmanya dikasihkan pada bayinya, atau disuapin madu untuk tahnik. Nah, kalau tahnik tidak ada masalah. Atau unsur lainnya itu berupa obat, sirup atau obat yang lain, itu juga tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu asupan-asupan yang lain selain susu yang menjadi asupan pokok, bukan sebagai obat atau tahnik. Baik, hadis yang berikutnya, An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu as-sawba tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Dari sahabat Asma binti Abi Bakar, putrinya sahabat Abu Bakar, berarti saudarinya Siti Aisyah. Tadi hadis yang pertama kita baca, ini saudarinya Siti Asma juga mendapatkan julukan Zatun Nitaqaini, perempuan yang mempunyai 2 sabuk. Tatkala Rasulullah hendak berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah sama sahabat Abu Bakar naik ke Bukit Sur, yang harusnya dari Mekah itu berjalan ke utara, tapi justru dari Mekah ke selatan dulu, ke arah Bukit Sur. Ini akhirnya orang kafir mencari sampai mereka kehilangan jejak selama 3 hari di Bukit Sur ini. Nah, makannya bagaimana? Makan dan minumnya diracik, diantar sama sahabat Asma binti Abu Bakar. Jadi nganter langsung, satu untuk ayahandanya sahabat Abu Bakar, satu untuk Rasulullah SAW, diikat. Sebab apa? Naik gunung pakai kaki, tidak ada mobil, tidak bisa naik, motor juga tidak ada, mau gosen juga tidak bisa, harus nganter sendiri. Ini diikat, satu diikat di kanan, satu diikat di kiri. Nah, beliau sahabat Asma ini julukannya Zatun Nitaqaini, yang mempunyai 2 sabuk, sebab sabuknya ini 2 untuk mengantar
makanan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Pada saat itu ya, pada saat itu sangat terjal sekali, batunya tajam, seorang perempuan, kita bayangkan naik gunung bukit yang sangat tinggi. Ya kalau sekarang, zaman sekarang ini ya jaranglah menemukan perempuan yang seperti itu. Ya, kalau naik ke atas gunung suruh nganter makanan toh. Ya akhi, jangankan nganter makanan ke atas bukit ya, masak saja kadang ya kita GoFood aja ya, atau kita makan di luar ya, sekali-sekali boleh lah. Kalau setiap hari GoFood terus, setiap hari makan di luar terus, nanti ladang ibadahnya di mana? Mau berbakti sama suaminya dari mana dapat pahalanya? Ini Siti Asma masak sendiri, diikat sendiri, digembol di sini, naik gunung ya. Ini ikhwan kalau survival mendaki gunung aja enggak bawa rangsum ya enggak. Ini perempuan bawain rangsum, rantang ini, makanan bawaannya sama minuman. Naik gunung 3 hari. Masuk makanan, memasuk 3 hari buat Rasulullah sama sahabat Abu Bakar. Ini sahabat Asma, kemudian wafat juga di Mekah. Dia di Madinah, termasuk sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam ya, sahabat Asma ini. Kemudian tapi wafat, makamnya di kota Mekah. Usianya sangat lanjut sekali, akan tetapi giginya masih utuh. Wafatnya aja tahun kalau tidak salah 73 Hijriah. Itu wafatnya ya. Lah usianya lebih dari itu saya kira. Kan giginya masih utuh, kemudian dialognya, pikirannya tidak tertimpa kepikunan, luar biasa. Wafat di kota Mekah dan dimakamkan di pemakaman Ma'la di dekatnya Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini meriwayatkan hadis tentang apa? Tentang baju yang terkena darah haid. Darah haid hukumnya najis. Lah kalau terkena baju, ya bajunya harus dicuci. Kalau sudah kering ya harus dikerok. Kemudian dikucek pakai air, habis itu diperes. Nah, kalau masih basah ya tinggal diguyur sama air, dikucek, habis itu diperes ya. Kemudian habis itu boleh buat sholat ya, langsung dibuat sholat boleh, tidak harus dijemur. Dijemur kan hanya supaya kita merasa nyaman aja. Kalau sudah dibersihkan, sudah disucikan, statusnya sudah suci, dipakai untuk sholat sudah boleh. Baik, hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Khawlatu ya Rasulullah fa in lam yadhhabid dam qala yakfikal ma'u wa la yadhurruki atharuhu, akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Hadis yang terakhir ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ini kisahnya sering kita bawakan di majelis ini, meriwayatkan bahwa ada Khawlah ini bertanya kepada Nabi. Nah, kalau tadi digosok, diperes, disiram, tidak hilang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Pokoknya sudah disiram sudah cukup. Kalau masih ada bekas warnanya itu sudah termasuk suci. Yang penting ini fisiknya itu sudah dihilangkan dengan air. Adapun sisa warnanya itu tidak jadi masalah, sebab susah. Kalau susah ya, kalau zaman sekarang alhamdulillah ada sabun, ada deterjen, sangat memudahkan kita ya. Di sabun sampai hilang. Kalau sampai di sabun tidak hilang ya sudah, mau diapain lagi? Ya, dianggap dimaafkan. Ini sudah suci. Jadi kesimpulannya, tatkala kita terkena najis atau baju terkena najis harus dicuci, harus disucikan dengan air yang mengalir. Kemudian kalau satu kali basuhan sudah, maka dianjurkan ditambah 2 sama 3 supaya ganjil. Kalau sekali siram tidak bisa, tidak hilang, maka harus ditambah sampai 2. Tidak bisa sampai 3, sampai hilang. Dengan ditambahi dengan
sabun, dengan deterjen dan lain sebagainya, disikat sampai hilang. Kalau misalnya sudah disabun, sudah disikat, tidak hilang, maka bagaimana statusnya? Ini disebut halatut ta'assur, kondisi yang susah. Kalau kondisi yang susah masih tersisa warnanya, tok, oh berarti suci. Tersisa aromanya saja, berarti suci. Tapi kalau dua unsur tadi masih ada, aromanya sama warna masih nempel, ini berarti tidak suci, sebab menunjukkan najisnya masih kuat. Kalau yang pertama warna tok, berarti kan sudah lemah. Yang kedua aroma tok, sudah lemah. Ini dua dianggap suci. Nah, kalau aroma sama warna masih nempel, berarti menunjukkan itu najisnya masih kuat, belum suci. Harus ditambah lagi, disiram lagi, disabun lagi. Kalau yang tersisa rasanya tok, rasa saja, ini juga tidak suci, sebab rasa itu lebih kuat daripada aroma, lebih kuat daripada warna. Rasanya masih ada, oh berarti masih najis. Nah, kalau sudah dikopang, kaping, cuci, sabun, sikat, deterjen, tidak bisa. Ini kata ahlinya, tidak mungkin hilang nih najis, kecuali harus dipotong. Bagaimana? Ya sudah, itu sudah dianggap dimaafkan, boleh dipakai untuk sholat. Ya, bukan berarti kena najis tidak bisa dibersihkan terus dibuang, mubazir, tidak boleh, dimaafkan. Ini yang disebut dengan kondisi halatut ta'azzur. Ada ta'assur, ada ta'azzur. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan dalam kajian sesi kedua ini. Bulughul Maram, hadis nabawi tentang ilmu fikih, yaitu bagaimana tata cara untuk membersihkan atau mensucikan najis. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan khazanah ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi bekal untuk menempuh kehidupan dunia dan akhirat, menjadi bertambahnya ilmu, sebab dengan bertambahnya ilmu kualitas ibadah kita akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu dan tidak berilmu, sholatnya sama, ibadahnya sama, tapi nilai pahalanya berbeda. Kalau orang berilmu, tahu teorinya, maka kualitas ibadahnya, jumlah pahala besarnya juga lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar ibadah, tidak tahu ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menghadiri kajian Majelis Anwarul Haramain, membahas tentang sirah nabawiyah dan kitab-kitab yang lain seperti tafsir, hadis, fikih, akidah, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu ba'dal isya di Masjid Hotel Gracia Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.